Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian jamaah salat subuh Masjid Al-Falah, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan barokah, rahmat, ridho dan ampunannya kepada panjenengan semua. Pada kitab Arba'in Nawawi kan ada hadis yang nomor 19, Bapak Ibu, dulu sempat kita bahas. Jadi hadis nomor 19 ini ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Ini yang riwayat Imam At-Tirmidzi. Imam Nawawi selaku penyusun kitab Arba'in Nawawi ini, Bapak Ibu, beliau mengatakan wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, sementara pada riwayat selain Imam At-Tirmidzi ini bunyinya ihfazillaha tajidhu amamak, ihfazillaha tajidhu amamak, jagalah Allah, niscaya engkau mendapati Allah ada di hadapan kamu. Ta'arraf ilallahi fir rafa ya'rifka fisyiddah. Kenallah Allah ketika kondisimu lapang, niscaya Allah mengenalmu dalam kondisi susah. Wa'lam, ketahuilah, anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah, apa saja yang menimpamu, anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, ya. Kebalik saya mengartikan, apa saja yang tidak mengenaimu itu memang tidak ditakdirkan untukmu, dan apapun yang menimpamu itu bukan kebetulan. Ya Bapak Ibu, bisa dipahami ya. Wa'lam, ketahuilah, annama akhta'aka lam yakun liyusibak, bahwa apapun yang tidak mengenaimu itu memang tidak ditakdirkan untukmu. Wa annama asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan apapun yang mengenaimu itu bukan kebetulan. Lanjutannya, wa'lam annan nasra ma'as sabr, ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan yang namanya faraj, kemudahan dari Allah Ta'ala, itu datang setelah kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan setiap ada kesulitan, wa anna ma'al usri yusra, dan kemudahan itu pasti datang setelah ada kesulitan. Ini
hadis yang diriwayatkan oleh selain Imam At-Tirmidzi, Bapak Ibu. Sekarang kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah ihfazillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapati Allah di hadapan kamu. Yang dimaksud menjaga Allah Ta'ala, Bapak Ibu, itu berarti menjaga perintah-perintahnya. Setiap ada perintah kita lakukan, itu menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ada larangan kita tinggalkan, itulah yang namanya menjaga Allah. Jadi jangan dikira menjaga Allah itu berarti Allah butuh perlindungan, Allah butuh penjagaan dari kita. Tidak, Allah Maha Kuasa, Bapak Ibu. Allah Maha Perkasa. Allah la yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada sesuatu pun di langit maupun di bumi yang bisa membuat Allah lemah. Tidak ada itu. Nah, makanya makna ihfazillah, jagalah Allah, itu berarti kita sebagai hamba ini menjaga perintah dan menjaga larangan. Perintah dijaga dengan apa? Kita senantiasa mengerjakan, dan larangan dijaga dengan kita senantiasa meninggalkan. Kalau kita sudah seperti itu, tajidhu amamak, niscaya engkau mendapati Allah di hadapan kamu. Apa yang dimaksudkan Allah di hadapan kita, ma'asyiral muslimin? Nah, ini berkaitan dengan kita membicarakan sifat-sifat Allah Ta'ala, ya. Nah, yang dimaksud dengan Allah di hadapan kita, mohon maaf, itu bukan seperti panjenengan ada di hadapan saya, bukan seperti mikrofon ini di hadapan saya, tidak. Allah tidak seperti itu, ya. Jadi yang dimaksud dengan Allah senantiasa di hadapan kita, Bapak Ibu, itu Allah senantiasa mengabulkan keinginan kita. Apapun yang kita minta kepada Allah Ta'ala, Allah pasti mengabulkan. Allah senantiasa menjaga kita dari kemaksiatan. Karena kadang-kadang ada orang itu, Bapak Ibu, pengen berbuat keburukan sama Allah dihalang-halangi. Itu sebagai bentuk penjagaan Allah Ta'ala. Atau akan dicelakai orang, atau bagaimana Allah menjaganya, seperti itu. Nah, ini kan dalam kasus seperti kasus Nabi Yusuf, yang kemudian dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam apa, Bapak Ibu? Dimasukkan ke dalam penjara. Makanya ini adalah sebagai bentuk penjagaan Allah Ta'ala kepada Nabi Yusuf. Makanya Allah mengatakan kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Seperti itulah cara kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjaga Yusuf ini agar dia terhindar dari as-su', keburukan, wal fahsya, dan perbuatan keji. Makanya Bapak Ibu, kita harus senantiasa husnudzon kepada Allah Ta'ala. Mungkin kita itu pengen ini, pengen itu, ya. Kita pengen pergi atau pengen kuliah, misalkan di tempat ini, kita berusaha semaksimal mungkin. Atau kita pengen masuk ke pekerjaan ini, kok tidak bisa. Itu kita jangan suudzon kepada Allah Ta'ala. Mungkin itu yang jauh lebih baik buat kita. Jadi itu cara Allah menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi senantiasa Allah senantiasa di hadapan kita itu maknanya bukan Allah itu bersama kita, tidak. Ya, Allah memang bersama kita, tapi kebersamaan Allah Ta'ala ini bukan dengan zatnya. Bukan dengan zatnya. Kenapa saya katakan bukan dengan zatnya? Ya, karena zat Allah itu sangat besar. Ketika Anda mengucapkan Allahu Akbar, Allah paling besar, itu maknanya apa? Allah itu yang paling besar dari segala yang besar. Ya, makanya dalam surat Az-Zumar ayat 67 kalau tidak salah, saya lihat dulu. Jadi surat Az-Zumar 67, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Manusia itu tidak mengagungkan Allah Ta'ala sebenar-benar pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi
semuanya pada hari kiamat itu dalam genggaman tangan Allah Ta'ala. Bayangkan, wassamawatu matwiyatun biyaminih, dan langit-langit, Bapak Ibu, langit yang sebesar itu digulung dengan tangan kanan Allah Ta'ala. Berarti logikanya Allah di mana, Bapak Ibu? Allah di bumi, tidak cukup. Wong langit saja digulung, ya kan? Jadi Allah itu di atas arsy. Apa dalilnya? Banyak sekali. Panjenengan ketika berdoa apa yang dibaca? Subhana rabbiyal a'la, Allah yang paling tinggi. Kemudian dalam surat apa itu? Surat Sabbihis, surat Al-A'la, Allah mengatakan apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih itu apa? Agungkan, sucikan Rabbmu yang paling tinggi. Al-A'la itu paling tinggi, Bapak Ibu. Kemudian dalam surat Al-Ma'arij Allah mengatakan ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Ta'ruju itu naik. Jadi ta'rujul malaikatu warruh, para malaikat dan roh Jibril naik kepada Allah fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, pada satu hari yang kadarnya itu 50.000 tahun. Kemudian ketika jenengan baca surat Al-Mulk, tadi yang dibaca imam Bapak Ibu, surat apa itu? Surat Al-Mulk, cuma tidak sampai ayat ini. Ya, itu baru lembar yang depan. Lembar yang belakang itu ada Allah mengatakan aamintum man fis samai, apakah kalian merasa aman dari Rabb yang ada di langit. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dalil-dalil itu beliau di langit, Pak. Di langit itu di mana? Di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Itu zatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kembali kepada jagalah Allah, niscaya Allah ada di hadapan kamu, itu bukan zatnya. Itu bukan zatnya. Jadi zat Allah Ta'ala itu ada di atas arsy. Ya, apalagi tadi dalam surat Az-Zumar 67, bumi pada hari kiamat dalam genggaman tangan Allah Ta'ala, dan langit yang 7 itu Bapak Ibu digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi logikanya Allah tidak bakal cukup kalau ada di dalam bumi. Terus bagaimana kalau kita mengatakan Allah ada di mana-mana? Ya, bagi yang mengatakan Allah ada di mana-mana, panjenengan tanyakan di mana-mananya itu apanya. Kalau di mana-mana itu ilmunya, pengawasannya, penjagaannya, benar. Ilmu Allah di mana-mana, penjagaan Allah di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala tahu kita di mana, bahkan kita bersembunyi di manapun Allah tahu, Bapak Ibu. Tetapi kalau yang dimaksud dengan di mana-mana adalah zatnya, ini yang tidak benar. Ini yang tidak benar. Kenapa tidak benar? Satu, karena menyalahi dalil. Karena berdasarkan dalil itu Allah zatnya ada di atas arsy. Ya, sebagaimana dalil-dalil yang tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, mohon maaf Bapak Ibu, kan ada yang namanya pemahaman itu wahdatul wujud, ya. Wahdatul wujud itu apa? Manunggaling apa? Jadi intinya iya, jadi Allah itu menyatu dengan hamba gitu loh Bapak Ibu. Nah, itu ya menyatu itu ketika mengatakan Allah ada di mana-mana. Berarti kan Allah bisa di tubuh siapapun kan? Allah bisa ada di tubuh siapapun. Allah bisa, mohon maaf, bisa di WC, mungkin bisa masuk ke dalam ya tubuhnya babi, anjing, naudzubillah, ya kan? Allah nggak seperti itu. Nah, buruknya pendapat ini Bapak Ibu, itu berarti siapapun bisa mengaku sebagai Tuhan. Nah, padahal mohon maaf kalau orang-orang Kristen itu kan sama, cuma kan satu, hanya pada Nabi Isa saja kan, hanya pada Nabi Isa saja yang katanya Nabi Isa itu include apa, Allah itu masuk ke dalam tubuh Nabi
Nabi Isa. Makanya Allah Ta'ala mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu thalithu, bahwa Allah itu thalithu tsalatsa, yang ketiga dari tiga Tuhan. Nah, jadi kalau mereka cuma satu aja khusus pada Nabi Isa, tapi kalau pemahaman yang wahdatul wujud ini imbas daripada Allah ada di mana-mana, itu siapapun bisa mengaku menjadi Tuhan. Makanya kadang-kadang ada pemikiran Pak, orang itu mengatakan aku kalau sudah mencapai tingkatan ini itu sudah tidak wajib sholat, yang haram itu sudah menjadi halal, khamr kalau tak minum misalnya karena sudah sampai tingkatan ini itu jadi air putih, jadi tidak apa-apa. Nah, akulah al-haq, yang kebenaran Allah itu ada. Nah, ini buruknya pemahaman itu Bapak Ibu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah ada riwayat beliau itu tidak sholat Pak. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sakit itu dibopong beliau itu ke tempat sholat, digendong, ya bukan digendong, dibopong sama Ali juga Abbas bin Abi Thalib sampai beliau berdiri di shaf. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat tidak ada seorang pun dari mereka yang kemudian mengatakan yang halal bagiku, yang haram bagiku jadi halal, atau aku tidak wajib lagi mengerjakan sholat, itu tidak ada Bapak Ibu. Nah, ini kembali kepada hadis apa tadi? Ihfadillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, niscaya Allah mendapati kamu niscaya engkau mendapati Allah senantiasa di hadapan kamu. Terus poin kedua, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalah Allah ketika kamu kondisi lapang, niscaya Allah mengenalmu dalam kondisi susah. Rata-rata orang itu ketika kondisi lapang enak jauh dari Allah Ta'ala Bapak Ibu. Ketika banyak uang, yo adu pitik, yo judi, yo main perempuan, segala macam kemaksiatan dilakukan. Barang ketika bangkrut, DP nang masjid sean gitu loh. Nah, pesan Nabi, ta'arraf ilallah, kenalilah Allah, taat kepada Allah. Ya, taat di sini maknanya menjaga tadi. Semua perintah lakukan, semua larangan tinggalkan, dekatkan dirimu kepada Allah ketika kondisi lapang. Ya, rifka fisyiddah, ketika kamu kondisinya susah, dapat malapetaka, kamu datang kepada Allah, Allah mengenalmu. Itu maksudnya di situ Bapak Ibu. Ya kan banyak orang itu ketika kondisi lapang, bermaksiat, bergelimang dalam dosa, ketika bangkrut mendapatkan malapetaka, 1 bulan 2 bulan ke masjid, ya fokus ibadah, kok belum berubah kondisinya, ngomong aku loh wis ibadah ya munayam ini, kok Allah berbuat seperti ini kepadaku. Nah, ini yang salah siapa? Ya dia tuh kenalnya itu pas Allah butuh itu gitu loh Bapak Ibu. Nah, kita kepada Allah Ta'ala itu dalam kondisi susah, kondisi lapang, tetap dekat kepada Allah. Nanti kalau panjenengan sudah seperti itu, pernah mendengar enggak kisah orang yang mereka masuk ke dalam gua Bapak Ibu, 3 orang yang kemudian pintu gua itu tertutup oleh batu besar yang longsor, mereka tidak bisa keluar. Bayangkan kondisi panjenengan seperti itu, berada dalam gua, dalam terowongan, kemudian ketutup, gak bisa keluar, diapa-apakan gak bisa. Nah ini Pak, mereka mengatakan, salah satu dari mereka mengatakan, innakum lan takhruju min hadhihi sakhrah illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Kalian tidak bakalan bisa keluar dari batu besar ini kecuali berdoa kepada Allah dengan menyebut amal soleh kalian. Ini mereka dalam kondisi kepepet sekarang. Nah, mendekat kepada Allah Ta'ala dikabulkan Pak. Gitu loh. Jadi sama-sama kepepet, tapi kalau kondisinya orang itu berbeda-beda. Ada kondisi yang orang itu kepepet, tapi ketika dalam kondisi lapang senantiasa mendekat kepada Allah Ta'ala.
Seperti kisah siapa Bapak Ibu? Seperti kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu kan beliau berada dalam 3 kegelapan kan. Kegelapan malam, kegelapan dasar lautan ya. Coba panjenengan menyelam Pak ke dasar lautan gitu. Itu 50 meter dari permukaan air laut itu sinar matahari sudah gak bisa nembus itu, apalagi di bawah sekali. Yang ketiga, kegelapan perut ikan paus. Diuntal sama ikan paus Nabi Yunus itu. Dalam kondisi seperti itu kan kepepet kan. Ya, itu bila mengucapkan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa orang kepepet Pak. Kalau panjenengan dalam kondisi susah, kepepet, ucapkan doa ini. Kata Nabi SAW, ini adalah doanya Dhunnun, Nabi Yunus. Siapapun yang mengucapkannya dalam kondisi kepepet pasti ditolong sama Allah Ta'ala. Karena dalam surat Al-Anbiya Allah mengatakan wa kadzalika nunjil mu'minin. Seperti itulah dengan doa ini kami menolong menyelamatkan orang-orang beriman. Nah, Nabi Yunus dalam 3 kegelapan itu mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus seperti itu Pak. Kata Allah apa? Falaula annahu kana minal musabbihin. Sekiranya Yunus bukan termasuk hamba-hamba kami yang biasa bertasbih. Tasbih ini makna taat secara umum, yaitu senantiasa menjaga perintah Allah, senantiasa menjaga larangan Allah, senantiasa melakukan ketaatan. Ya, falaula annahu kana minal musabbihin, sekiranya Yunus bukan termasuk hamba-hamba kami yang biasa bertasbih, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pasti Yunus itu terus berada ya dalam perut ikan paus ini sampai hari kebangkitan Bapak Ibu. Jadi yang membedakan kenapa Allah menyelamatkan Nabi Yunus, karena dulu-dulunya. Makanya kalau panjenengan dalam kondisi kepepet ingin ditolong Allah, jangan lupakan Allah Ta'ala ketika kondisi lapang. Sebaliknya, sama-sama kepepet, Fir'aun Pak. Ya, Fir'aun. Jangan dikira Fir'aun itu tidak pernah bertaubat loh. Jadi ketika dia itu sudah mau tenggelam, dia mengucapkan amantu annahu la ilaha illalladzi amana bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Amantu, aku beriman, annahu la ilaha illalladzi amana bihi banu Israil. Aku beriman bahwa tiada ilah, tiada Rabb kecuali hanya Allah, Rabb yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal mu'minin, wa ana minal mu'minin, dan aku tergolong orang-orang beriman. Kata Allah apa? Al-an kisah iki ya kon ngomong koyo ngono gitu. Al-an wa qad asaita qablu, dan kamu telah bermaksiat sebelum itu. Ini surat Yunus Bapak Ibu. Ayatnya saya lupa tak carikan. Wa qad asaita qablu. Ya, surat Yunus 9091 ya. Jadi wa ana minal muslimin ya. Jadi Fir'aun itu dalam kondisi itu kan hampir sakaratul maut Pak. Lebleb kelelep begitu kan. Dia mengucapkan amantu annahu la ilaha illalladzi amana bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ayat 91 al-an, baru sekarang ya kamu ngomong begitu. Waqad asaita qablu, padahal sebelumnya kamu tukang maksiat. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Makanya tema kita pagi hari ini, kenalah Allah pada waktu lapang, niscaya Allah mengenalmu dalam kondisi kepepet. Maknanya kalau panjenengan dan orang di dunia ini kan pasti dapat musibah kan Pak ya, pasti ada masalah. Kalau panjenengan dapat masalah,
sebelumnya panjenengan ahli sholat, ahli menjaga Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, pasti segera ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kembali kepada kaidah dasar, semua sifat Allah taala itu tidak sama dengan sifat makhluk. Jadi ketika panjenengan membaca Allah punya wajah dalam surat Ar-Rahman kan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, Allah punya wajah. Ketika panjenengan membaca bahwa Allah punya tangan, ya, Allah punya tangan enggak? Punya. Allah mengatakan kepada iblis, ya iblis, hei iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam yang tak ciptakan dengan kedua tanganku? Ya kan? Allah punya tangan, Pak. Allah berjalan, iya. Allah datang, iya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa dalam surat Al-Fajr. Jadi Allah itu juga tertawa, juga marah, juga mencintai, membenci, ya kan? Banyak sekali sifat Allah Ta'ala. Tetapi kaidahnya sifat-sifat ini tidak serupa dengan sifat makhluk. Dalilnya apa? Dengan lo apal dalilnya? Surat Al-Ikhlas yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan siapapun. Jadi meskipun Allah punya wajah, punya tangan, Allah turun, Allah datang, itu jangan disamakan dengan sifat sampeyan, Pak. Ya, berarti kembali kepada hadis yang Allah turun itu benar, hadisnya sahih. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kulla lailatin fi thulutsil akhir atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu Allah itu turun ke langit dunia tiap hari pada sepertiga malam yang terakhir. Terus Allah berfirman, siapa yang minta tak kasih, siapa beristighfar tak ampuni, siapa yang berdoa tak kabulkan, dan ini setiap malam. Nah, Allah turun bener, Pak. Turunnya ya apa? Yang jelas bukan seperti turunnya panjenengan dari lantai 2 Masjid Al-Falah ke lantai 1 Gimboten, enggak seperti itu. Turun yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, jangan diserupakan dengan turunnya makhluk. Ya sama dengan wajah Allah, tangan Allah, enggak boleh, Pak, kita serupakan, ya? Seperti itu. Kita mikir juga enggak boleh. Iya ya, wajah Allah Ta'ala ya mirip wajahku apa enggak? Enggak boleh, Pak. Kenapa? Karena Allah itu maha tinggi, maha sempurna, gitu loh. Panjenengan saya, ya, ini kan hamba, maha banyak kekurangan, maha banyak cacat, kok bisa disamakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya contohnya kita kan manusia, Pak. Misalnya diomongkan begini, loh, mata sampean niku lho kok mirip matane tikus gitu. Boleh enggak? Ya boleh-boleh aja makhluk ya. Cuma panjenengan digitukan itu tersanjung apa tersinggung? Pasti tersinggung, marah kan? Aku menungso kokon pada nabi tikus ya. Ya. Ini kita sama-sama makhluk loh, Pak. Maka jelas sangat penghinaan bagi Allah Ta'ala kalau panjenengan mengatakan Allah itu mirip makhluk, ya kan? Ya sekarang ada mobil Pajero baru, Pak, atau Alphard. Jenengan bilang begini, Alphard itu loh kayak Cherry-ku tahun 90 biyen. Itu penghinaan apa? Penghinaan kan? Ya seperti itu. Allah itu maha tinggi, maha sempurna, jangan disamakan dengan makhluk itu. Jadi penghinaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau semua sifat-sifat Allah Ta'ala itu panjenengan samakan dengan makhluk, dan itu dilarang. Dalilnya apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan siapapun. Dan kalau panjenengan mengatakan, misalkan, mohon maaf, wajah Allah seperti wajahku, tangan Allah seperti tanganku, aku datang seperti Allah datang, itu maknanya apa? Berarti aku bi Allah apa dobai, berarti aku kan Tuhan. Itu bisa kekufuran. Bisa dipahami nggih Pak Pegang nggih? Jelas? Jelas. Oh nggih. Alhamdulillah insyaallah paham. Soalnya biasanya betul paham itu jelas. Itu meripati banyak wong jelas apa ya gitu. Berarti insyaallah sudah paham. Ada lagi Bapak Ibu?
Oh, sampun nggih, alhamdulillah. Kalau begitu saya tutup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum